dari awal, dari dulu juga udah ada niat, dan sebenarnya dia juga ada niat. Ya, memang udah dari awal, dari dulu juga udah ada niat, dan sebenarnya dia juga ada niat. Cuma ya gimana lagi, dia ya udah bapak ngewakilin keluarga aja ke sana. Tadinya mau sama kakaknya juga di sana, tapi enggak, ya karena kakaknya nganter dia, ya saya berangkat sama omnya. Ya alhamdulillah lancar. Saat ini sih, Pak, Ya, kondisi kalau untuk yang saya lihat ya sekarang ya bahan bangunan sih, kadang kan yang banyak rusaknya itu bangunannya di sana. Ya mungkin sembako, ya memang sembako juga ya memang dibutuhkan, ya semua orang juga pasti membutuhkan kalau sembako. Kalau sebenarnya setiap bencana, nggak banjir bandang doang sih kalau saya. Setiap ada bencana pasti saya ingat ke situ. Misalnya yang dulu pernah di Lombok, terus ya saya juga selalu tergerak. Makanya kalau di IG saya kalau ada yang anak-anak resort yang memposting, oh ini ada kumpulan dana buat menyumbang ke dana, itu saya selalu repost, dan saya memang tergerak kalau di situ kalau ada acara gitu, karena saya selalu ingat, saya juga memang pernah mengalaminya gitu. tapi Dede selalu tahu, Pak. Ya pasti tahu, karena kan dari penggemarnya selalu nge-tag dan selalu di sosmed. Mungkin sesedih apa sih Dede mungkin kalau cerita ke ayah tentang Sukabumi kemarin tersebut? Ya dia ya sama aja kayak saya ya. Nah yang namanya di warga dan namanya yang kena bencana ya tentunya itu ya sangat prihatin. Dede juga ya seperti itu. Cuma untuk waktunya ke sana ya kita susah ngatur waktunya. Dan alhamdulillah waktu ini yang kedua kalinya 12 developer yang menyumbangkan sedikit rezekinya ke sana, sebagian rezekinya. Dan yang tadi, kalau yang kemarin mungkin mereka sendiri ya itu, tapi kalau yang tadi pagi saya langsung turun sendiri ke lapangan. Selalu, karena dia juga waktu di setiap ditanya di TV kalau pas ada acara selalu dia mengenang pada pas itu kan, pasti dia sedih gitu. Karena waktu itu ya kakaknya juga, seandainya kakaknya nggak takut sama saya waktu itu ya pasti kena gitu. Nah, ada itunya aja apa tuh, anak bibinya aja kena kan situ, sampai habis giginya, sampai badannya rusak semua, pokoknya udah parah lah udah. Nah itu di situ yang bikin traumanya si Dede waktu itu kan, dia main ke situ. Nah kakaknya juga lagi main ke situ, cuma karena itu bulan puasa sama saya dilarang, maksudnya jangan lama-lama main di luar, apalagi di situ kan tempat ya main, dia rencananya ke situ ada mainan games di situ, PS3 waktu itu. Nah saya selalu melarang sama kakaknya yang laki itu, katanya saya tuh jangan main, apalagi ini bulan puasa nggak boleh main. Nah dia tuh ke sana nganterin adiknya, ya adik dari anak bibinya itu. Dia baru nyampe ke rumah langsung gempa, langsung longsor. Nah adiknya tertimpa juga, terus ya teman-temannya juga kan, teman si Dede 14 orang meninggal di situ. Nah itu yang mungkin itu yang bikin traumanya gitu. Saya juga memang ya kalau dengar bencana itu langsung oh iya, saya juga harus bergerak, walaupun ya sebisa saya, semampu saya, entah itu mengajak anak-anak festilover, ayo kita menyumbang. Kalau enggak, mereka yang pas memposting atau mengadakan dana untuk santunan, ya saya langsung respon, saya repost. Maaf ya, mungkin boleh cerita sedikit keterpurukannya Dede waktu itu saat waktu Terkena bencana itu seperti apa, bro? Mungkin perlu waktu untuk move on atau waktu itu kan dia masuk baru kelas 3 ya, baru kelas 3 SD. Ya memang, tapi dia udah suka nyanyi juga waktu itu, cuma ya belum, udah sering nyanyi di kelas 2 kelas 3 kan, dia udah nyoba udah manggung kan. Ya cukup lama sih sampai dia demam, panas gitu. Bahkan dia nggak mau diajak kalau melewat ke situ. Udah lama juga sih kalau waktu itu. Untuk tadi ya dia sampaikan salam buat saudara saya yang ada di sana, buat apa yang Lesti titip ke ayah mungkin pas di lokasi. untuk tadi ya
dia sampaikan salam buat saudara saya yang ada di sana, buat anak-anak Lesti Lover yang ada di sana, terima kasih. Tadi kan sempat juga kita video call di sana. Pokoknya salam aja buat semua gitu pasti. Ada rencana Dede bakal ada kunjungan ke sana atau seperti apa? Ya insya Allah kalau ada rezekinya, ada waktunya juga, untuk ada waktu senggang untuk ke sana insya Allah. Mudah-mudahan aja. Dan malah tadi dari pemerintah setempat juga insya Allah kalau udah selesai di sini, kalau misalnya corona udah berlalu, kita undang Dede Lesti ke sini untuk hadir silaturahmi di sini gitu. Ya sedikit ya tentang panggilan Dede ya. Kalau dari asal mulai seperti apa sih? Nah, karena anak saya aja. kalau ya maksudnya panggilan apa ya, dari lahir kan Dede Lesti. Ya Dede Lesti ya panggilan anak kecil. Nah, waktu itu masih panggilan anak kecil, cuma ya karena udah terbiasa juga manggil Dede itu kayak namanya sih gitu. Dan seperti orang-orang keluarga, tetangga semua, terus teman-temannya dia, walaupun dia udah segede gitu tetap aja dipanggil Dede. Bukan berarti dia kok anak udah gede gitu dipanggil Dede. Memang itu udah namanya aja sebenarnya gitu. Nah, namanya itu Dede Lesti waktu kecil, cuma yang dimasukkan ke itunya Lestiani itu namanya, nama aslinya itu Lestiani, nggak panjang-panjang juga sama saya itu waktu itu, udah Lestiani aja. Kalau ayah sendiri punya panggilan khusus untuk Dede aja. Dede aja. Semua juga Dede. Kalau bicara soal Dede, kemarin habis liburan tuh ya, boleh cerita itu liburan dalam rangka apa ya? Liburan kan dia kerja, bukan berarti liburan, dia kerja. Nah itu dia kerja, ada meeting, ada segala macam, ada mengerjakan sesuatu sama rekan-rekan kerjanya. Nggak didampingin ayah tuh dari Instagramnya ayah terlihat nggak ikut nih. Kan di situ ada kakak. Kalau yang ke Bali itu sama mamahnya, kalau ke Bandung sama kakaknya, sama kerabat-kerabatnya. Ya kan sekarang Dede juga lagi sibuk-sibuknya nih, jadi kurang lah kasarnya sama keluarga. Ada ini sendiri nggak sih kekhawatiran? Kalau khawatir nggak usah, sekarang lagi sibuk. Memang dari dulu kalau saya kan orangnya yang bisa dibilang posesif sama anak-anak gitu, jadi selalu kalau khawatir pasti ada. Jangan apa ya yang selalu ayah tanamin ya kalau Ya. saat jauh dari keluarga, mungkin sampai berhari-hari Ya gitu. yang paling utama ya jaga diri ya, baik-baik jaga diri, dan ya jangan sampai telat makan dan minum gitu aja, jangan sampai lupa sama makan, istirahat itu, kalau ada waktu istirahat. Tapi komunikasi nggak pernah putus ya, walaupun berhari-hari Alhamdulillah, nggak pulang. walaupun di mana-mana kita komunikasi selalu. Ya kembali lagi ke yang tadi, kan sekarang Dede mungkin sibuknya minta ampun gitu ya. Masalah kesehatan sendiri suka bawel nggak sih ya? Ya itu kan saya sering katakan, kalau masalah itu saya paling bawel itu sama jaga kesehatan, sama makan, sama istirahat. Kan sekarang emang takutnya kan kayak kemarin lagi itu sempet drop juga. Ya, Dan memang setiap itu yang selalu saya tekankan ke anak saya, jaga kesehatan, jangan terlena dengan misalnya kerjaan, sibuk apapun, harus makan, istirahat. Lepas lidah, agenda Lesti apa lagi ya? Nah tetap kayak syuting tasbih kayak gitu tetap berjalan terus. Mungkin ada target-target untuk jangka panjangnya, ada project apa yang mungkin boleh bocoran? Ada sih nanti insya Allah, mudah-mudahan. Kalau masalah itu, tapi kerjaan di luar juga cukup lumayan padat. Mungkin ucapannya untuk Lesti Lover ya, yang lagi ada di sekolah. Untuk Lesti Lover yang udah berpartisipasi ya, untuk saudara-saudaranya yang tertimpa bencana, saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga itu kan jadi ya langkah bagusnya gitu, langkah baiknya, dan terus lanjutkan, jangan berhenti sampai di sini. Tadi sih bukan kemarin, tadi pagi kan saya berangkat dari rumah tujuh langsung menuju ke sana. Sebenarnya pengen berangkatnya udah dari yang pertama, penggalangan dana yang Sukabumi. ya,
tadi sih, bukan kemarin. Oh. Tadi pagi kan saya berangkat dari rumah tujuh langsung menuju ke sana. Sebenarnya pengen berangkatnya udah dari yang pertama di yang Lesti Lovers Sukabumi mengadakan penggalangan waktu itu. Nah, karena kan waktu saya juga baru sempat tadi ya alhamdulillah tadi juga sempat ke sana. Di sana juga sambutannya dengan sukacita, alhamdulillah. Ya, saya mewakili dari keluarganya Lesti dan Lesti Rover Indonesia dan Lesti Rover Hong Kong. Ya alhamdulillah, pokoknya dari Lesti Rover udah saya sampaikan yang udah nitip ke saya, yang udah ke omnya saya udah sampaikan. Berarti ayah diundang langsung datang ke Kalau saya nggak diundang, cuma karena mereka dari Lesti Rover banyak yang nitip ke saya, yang mempercayakan ke saya langsung. Ya mungkin ini secara langsung mereka langsung menitipkan ke saya ya. Ya walaupun saya ya baru sempat ya nggak dianggap telat sih sebenarnya, di sana juga masih sangat membutuhkan. Tapi kan sana lagi gencar-gencarnya memperbaiki bangunan yang runtuh dan yang kesadaran air itu ya baru dasarnya aja belum selesai. Dan alhamdulillah saya sambut sama pemerintahan di sana dengan sukacita, dan memang ya mungkin tepat ya kalau saya tadi ke sana karena di sana memang sangat membutuhkan. turun Berarti- langsung Saya- lihat di sana seperti apa? Ya saya sih jadi mengingatkan saya ke waktu saya bencana beberapa tahun yang lalu. Waktu itu pernah ya saya juga memang korban bencana ya longsor yang akibat gempa di tahun 2099 ya, waktu itu lupa berapa tahun ke belakang yang terjadi di Cianjur Selatan. Nah, jadi saya teringat ke situ. Nah, saya sambil ngeliat-ngeliat di tempat itu yang bekas ya ada puing-puing bangunan yang udah hancur. Ya saya juga dulu pernah ngalamin seperti itu. Saya dikirim sembako sama dari mahasiswa dari kota ke sana ya. Ya kebetulan waktu saya juga waktu itu memang sangat membutuhkan gitu. Karena kan kita juga semua buntu, nggak bisa usaha apa-apa karena waktu itu sedang ada bencana gempa dan saudara-saudara saya banyak yang kena sampai berpuluhan orang waktu itu di sana. Jadi saya ingatnya ke situ. Ya seperti ini ya pernah saya alami juga, makanya ya sebisa mungkin saya juga pengen berbagi sama saudara-saudara saya, walaupun ya itu berupa ya cuma menyisipkan sedikit rezeki. Ya mudah-mudahan juga mereka juga bisa menikmatinya atau bisa berkah buat semua gitu. Tapi pemulihannya seperti apa ya di daerah sana? Mungkin sudah berjalan atau masih mungkin? Udah jalan. Mereka udah mulai menata dengan rumah-rumah yang kalau yang masih yang patah mungkin mereka juga masih baru dasarnya aja tadi diangkat-angkat pasir yang menguruk rumahnya. Terus kalau yang ringan-ringannya saya lihat tadi udah berdiri, ada yang udah pasang genteng juga gitu. Sempat ngobrol sama korban-korban mungkin? Kalau sama korban cuma ketemu aja, kalau ngobrol saya sama pemerintahan di tempat di situ udah alhamdulillah saya disambut dengan baik. Rencana pemerintah seperti apa? Yang memperbaiki di pemerintahan situ nah pokoknya tadi ada kepala desanya di sini langsung katanya saya dari sini mau berusaha secepat mungkin memperbaiki rumah warga yang terkena dampaknya itu banjir bandang secepat mungkin ya tadi. Dan dia memang itu secara gotong royong masyarakat di situ aja, terus sama bantuan-bantuan dari orang yang datang untuk membantunya ke situ. Yang relawan. Selain dana apa yang dibawa ayah mungkin? Ya sedikit adalah, kita nggak usah sebut apa-apa. Sembako Adalah gitu buat walaupun ya jauh dari cukup. Ya kalau jangankan dari saya, dari yang lain juga banyak banget yang datang. Ya tapi saya kira itu memang memerlukan dana yang besar.